Di informasi berikut ini, Ustaz, saya akan mengajak Ustaz dan juga pemirsa untuk melihat keindahan alam di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mempunyai pesona wisata bahari yang sangat menawan. Salah satunya adalah objek wisata Taman Hiu Paus di kawasan Teluk Saleh. Selain bisa menikmati keindahan panorama bawah laut, pengunjung juga bisa menyaksikan dari dekat hiu paus yang kerap muncul di permukaan. Berikut liputannya. Jika ke Pulau Sumbawa, jangan lupa singgah ke Desa Labuan Jambu di Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dari desa inilah, Anda akan diajak melihat tingkah pola hiu paus yang kerap muncul ke permukaan di Teluk Saleh. Untuk menuju lokasi wisata ini, Anda harus menempuh perjalanan selama 1 jam menggunakan sampan milik nelayan desa setempat. Selain bisa menikmati keindahan panorama alam bawah laut, para pengunjung juga bisa menikmati keindahan hutan bakau di pesisir pantai. Nah, ini dia yang paling ditunggu para wisatawan. Kehadiran hiu paus yang kerap muncul ke permukaan di waktu-waktu tertentu untuk mencari makan sekaligus berinteraksi dengan pengunjung. Para wisatawan juga dapat bersuah foto loh dengan hiu paus. Sempat ditutup karena pandemi, kawasan wisata Teluk Saleh kini telah dibuka kembali dengan membatasi jumlah pengunjung dan menerapkan protokol kesehatan. Tahun 2018 kita sudah mulai membuka wisata hiu paus, tepatnya di September tahun 2018. Dan sampai saat ini kami masih membuka satu jenis paket wisata saja, yaitu wisata hiu paus, di mana apabila Anda menyukai suasana laut dan wisata yang menantang, destinasi wisata Taman Hiu di Sumbawa ini cocok menjadi tujuan Anda untuk Anda kunjungi bersama keluarga dan teman-teman. Riyadi Suli melaporkan dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Masya Allah, indah sekali pemandangannya. Tadi kita lihat selain pemandangan pantainya, kemudian juga bawah lautnya, luar biasa. Apalagi tadi itu muncul hiu paus yang bisa sepertinya akrab begitu dengan para wisatawan, begitu ya, jinak begitu. Ustaz, ini adalah salah satu nikmat Allah yang patut kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah, yaitu seperti kita melihat laut, pemandangan yang begitu indah ini? Ya, alhamdulillah ya. Tadi juga saya senang saya lihatnya, tapi lihat hiu paus itu serem-serem asik juga gitu ya, ngeri-ngeri sedap lah gitu ya. Karena namanya udah hiu gitu kan. Nah, tapi intinya begini, cara bersyukur itu kan kalau kita lihat syakaro itu, bagaimana kita itu bisa terbuka hatinya, merasakan bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah. Jadi artinya orang-orang yang bersyukur itu selain dia bersyukur dengan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi dia juga menggunakan apa nikmat yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan keinginan yang memberinya. Jadi misalnya Allah memberikan nikmat kepada kita itu alam yang bagus, yang indah gitu ya. Nah, nikmat itu tujuan Allah berikan kepada kita itu harus sesuai dengan kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah ridho. Jadi misalnya kalau kita lihat situ, oh Allah ridho dengan kita merawatnya, jangan merusaknya, jangan mengotorinya gitu. Itu Allah akan ridho. Tapi kalau misalnya kita berbuat sesuatu yang Allah nggak ridho, dengan mengotorinya, dengan merusaknya, dengan sewenang-wenang gitu ya, dan lain-lain, Allah nggak ridho gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, ketika kita melakukan sesuatu yang Allah ridho, sebagaimana Allah memberikan nikmat dan apa yang kita lakukan itu membuat Allah ridho, itulah ciri-ciri orang yang bersyukur. Tapi kalau kita misalnya melakukan sesuatu setelah diberi nikmat itu tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, secara yaitu tandanya orang-orang yang kufur gitu ya. Jadi kayak misalnya harta, Allah akan ridho kalau harta itu kita gunakan seperti apa? Dibuat manfaat, disedekahkan, dibuat menjadi manfaat bagi orang yang banyak. Nah, itu bersyukur, ditambah lagi kan, lain syakartum la'azidanakum, ditambah sama Allah tuh nikmatnya. Tapi kalau orang-orang yang kufur, orang-orang yang diberikan hartanya dirusak sama dia. Dirusak dengan apa? Dengan boros, dengan bermaksiat. Itu kan merusak harta artinya. Bermaksiat, dengan boros, dengan sewenang-wenang gitu. Nah, kalau udah begitu apa? Nah, tunggu azab dari Allah. Nah, kira-kira begitu. Jadi bersyukur dengan tadi alam, ayo kita jaga, ayo kita kemudian rawat, ya, bahkan sebagai khalifah pemakmur bumi, bagaimana kita bersyukur dengan cara merawat dan agar supaya semua bisa mengambil manfaatnya gitu. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bisa bersyukur ya Ustaz dalam keadaan apapun.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Erik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Amin, baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.